penampilan dari Kaki Meja. Puitis banget ya lirik-liriknya teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kaki Meja yang udah ngasih perform yang luar biasa. Tapi nanti bakal ada juga penampilan dari Kaki Meja nanti di closing. Setelah ini ada penampilan dari Ihsan Scooter. Bangga ya teman-teman kalau dengar Ihsan Scooter, karena dia adalah salah satu musisi asal Malang yang selalu nyeritain tentang kecintaannya sama Indonesia lewat lagu-lagu yang nyeritain tentang pengalamannya gitu. Dan ini adalah salah satu cara buat nge-share ke orang-orang biar ngedengerin lagu-lagu ini yang ada di albumnya Ihsan Scooter kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu musisi yang mulai karir di tahun 2012 dan sampai sekarang itu udah ada sekitar 10 album loh. Coba deh cari itu albumnya Ihsan Scooter, pasti teman-teman udah nggak asing ya dengerin lagu-lagunya. Konsistensinya Ihsan Scooter sampai sekarang itu adalah salah satu contoh gimana Ihsan Scooter itu bisa jadi kayak sekarang. Nah, lewat proses yang panjang, Ihsan Scooter ini akhirnya bisa ngasih nuansa musik yang beda di era industri musik yang selalu ngomongin tentang tema yang gitu-gitu aja. Karena Ihsan Scooter ini yakin kalau fungsi musik itu bukan sekedar sebagai media penghibur, tapi juga media penyampaian pesan gitu ya ke semua orang. Udah penasaran dong pastinya sama penampilan Ihsan Scooter? Langsung aja, ini dia penampilan dari Ihsan Scooter. Jangan sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Apakah kau pernah jauh dari rumah? Rindu yang menumpuk, sakit dan berkecamuk. Apakah kau pernah jauh dari rumah, terbangun di tengah malam, dingin lapar tak tertahan, ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan di kasur empuk dan diselimuti bapakku. Rindu sayur bayam masakan ibu, ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan. Sore di teras bersama bapakku, ditemani teh panas ibu.
Apakah kau pernah jauh dari rumah, menemukan kegagalan dan air mata yang tak bisa lagi kau teteskan? Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan di kasur empuk dan diselimuti bapakku. Rindu sayur bayam masakan ibu. Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan. Sore di teras bersama bapakku, ditemani teh panas ibu. Jika kau pun merasakannya, ku rasa kita tak jauh berbeda. Halo, siapapun yang sedang menyaksikan pameran virtual Alpa Universitas Negeri Malang, bertemu dengan saya Iksan Skuter. Semoga sehat selalu yang sedang menonton, semoga sukses selalu yang sedang bergabung. Semoga ceria selalu buat yang sudah mendukung. Lagu pertama tadi berjudul Pulang, terus lagu selanjutnya berjudul apa ya? Apa ayo? Saya akan kembali setelah berikut ini. Sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Rindu sahabat buat kalian semua yang sedang menyaksikan. Di manakah engkau berada, sahabat lama yang kutunggu? Telah lama tak ada kabar darimu, sahabat lamaku. Aku rindu saat-saat kita lewati panjangnya malam, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang menemani di sini. Kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang
semuanya. Datanglah datang, sahabat lama, mencaci rusaknya dunia. Aku yakin harapan untuk kau kembali kau dengar lewat angin malam ini. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya. Sahabatku, aku harap kau datang menemani di sini. Kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang. Bicara kehidupan, bicara tentang semua. Na 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 na, datanglah na 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 na, menunggu pagi datang. Bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Jangan sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Malam teman-teman, selamat malam Mas Iksan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Iksan sudah hadir untuk acara Alpha 2020 ini. Terima kasih. Pokoknya semoga lancar selalu sampai nanti kita tanggal 8. Bagaimana kita tayangkan tanggal 8 nanti. Dari saya, dan agar tepat waktunya juga, monggo segera dimulai juga Mas Ara, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Iksan. Sami-sami. Sudah, terima kasih. Udah, terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih. Udah, terima kasih. Oke, nanti kabar-kabar ya Mas Ra ya, perihal ketika udah ditutup. Oke, thank you Mas Terima Ra. kasih. Semangat. Siap. Barusan teman-teman kita udah nyaksiin penampilan dari Ihsan Scooter yang pastinya keren banget ya. Sebelumnya udah ada penampilan dari Ihsan Scooter. Dan habis ini barengan sama saya, masih barengan sama Ipat Ananda di malam hari ini di Alpha Abnormal Project Annual yang kelima dengan tema Jasa Rasa. Ada hal yang spesial yang bakal kita share malam hari ini teman-teman. Karena
ada Ihsan Skuter yang malam hari ini mau kita ajak ngobrol bareng gitu ya. Boleh dong kita undang dulu di sini. Ada Mas Ihsan Skuter. Hai. Halo, halo. Hai Cek, Mas cek. Ihsan. Hai, 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 hai. Gimana Gimana? kabarnya? Oh baik. Mas Ihsan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana terakhir manggung di mana Mas Ihsan kalau boleh tahu? Terakhir manggung baru kemarin main kita terakhir manggung di Madura. Terakhir Baru manggung di semalam. mana? Mm-mm. Semalam. Itu Iya, virtual semalam. atau langsung gimana? Live, live. Wah, live ya? Maksudnya bukan virtual. Ya kita datang ke Madura. Iya, rame di sana, Mas Ihsan. Ya rame, tapi kita tetap pakai protokol kesehatan. Jadi di saat pandemi gini kita mengupayakan gimana caranya dunia industri kesenian itu tetap jalan. Gimana caranya orang-orang sound system, orang lighting, orang produksi, orang-orang rigging, panggung dan sebagainya itu tetap bisa makan. Akhirnya kita membuat tour namanya Tour Langgam Langsam. Kita rencananya akan ada 10 kota. Kemarin terakhir itu kota kelima di Madura. Dan semua titik-titik yang kita kunjungi nantinya akan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Semisal penonton dibatasi, kemudian harus memakai masker, kita menyediakan cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu. Turnya apa namanya? Langgam Langsam. Langgam Langsam ke 10 Langgam. kota ya. Yang terakhir 10 kemarin kota. di Madura itu adalah tur kelimanya. Mm-mm. Gimana apa kerasa beda nggak sih sebelum dan sesudah pandemi ini yang lagi kita jalanin? Maksudnya kan dengan segala protokol kesehatan gitu-gitu tuh beda nggak sih? Maksudnya dari penampilan Mas Ihsan sendiri? Kalau suasananya ya jelas beda karena biasanya kalau kondisi normal kan kita ya penonton deket-deketan lah ya. Tapi kalau di kondisi seperti ini penonton harus berjarak, misal penonton harus berjarak. Terus biasanya kita juga lepas kuota mau berapa orang nggak masalah. Sekarang kita maksimal 100 orang. Kemudian ya saya pribadi adaptasi yang biasanya ditonton berapa jadi berapa. Tapi kurasa itu harus kita lewati. Benar. Musisi harus adaptasi dengan kondisi hari ini. Kalau nggak adaptasi dia akan selesai, kurasa. Benar. Yang kangen-kangen sama penampilan dari Mas Ihsan bisa nonton ya di tur 10 ke 10 kotanya. Next ini mau kemana kalau boleh tahu? Rencana kita masih punya sisa kota, ada Surabaya, ada Blitar, Surabaya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Probolinggo. Dan insya Allah setelah 5 itu kita nanti lanjut tur Bali, ada 5 kota juga di Bali. Wow. Jadi akhirnya nambah jadi 15 kota, insya Allah. Masih di masa pandemi ini ya, di bulan-bulan inilah. Iya, tapi ya balik lagi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Intinya kita nggak pengen juga acara kita terlalu ramai, mengundang massa dalam jumlah banyak, nggak juga. Kita ketat di sana. Nah, intinya kan kita gimana cara tetap ya banyak orang yang butuh rezeki di kondisi seperti ini, terutama orang-orang industri kesenian itu sendiri. Jadi sedikit banyak kita mencoba untuk memberikan solusi lah. Benar, setuju. Kebuntuan ini. Benar. Tapi di Malang udah ya? Di 10 tur itu termasuk Malang bukan sih? Malang sudah. Malang adalah kota ketiga. Kemarin kota pertama itu Porong, Sidoarjo, lalu kota kedua Gresik, kota ketiga Malang, kota keempat itu Tangerang, kota kelima Madura. Oh wow, Malang juga turut jadi kota yang dikunjungi sama Ihsan Skuter ya, karena memang kalau Malang bukan dikunjungi. Kalau Malang tempatku makan, tidur, gosok gigi. Ini memang tempat asalnya banget kan.
Jadi sayang banget kalau nggak termasuk 10 kota itu kan, sedih banget teman-teman pecinta Ihsan Skuter yang ada di Malang gitu. Tapi ngomong-ngomong, kan adalah salah satu musisi Malang yang konsisten sampai sekarang, ya dibentuknya itu di tahun 2012. Gimana dulu tuh awal mula bentuk Ihsan Skuter ini, itu gimana sih? Bentukku dulu janin. Gimana? 2016 itu aku pertama kali rilis album. Tapi kalau bermusik sendiri mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000 aku bermusik, kemudian aku punya bandku nggak jalan lagi 2010. Lalu aku memutuskan untuk memilih menjadi solo karir, menjadi solois tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai hari ini, ya seperti itulah. Solo karir dengan nama terkenal Ihsan Skuter, dengan lagu-lagunya yang khas, yang nyeritain tentang pengalaman hidupnya. Itu ide dari Mas Ihsan sendiri? Iya. Ya, karena yang membuat aku, jadi ya aku menceritakan apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku rasa, lalu aku buat lagu. Dan ternyata kalau aku membawakan, ternyata mungkin banyak yang punya cerita yang sama mungkin. Cuma mereka nggak bisa menyuarakan, dan jadi aku rasa cukup mewakili lah katanya mereka itu. Tapi semuanya ya dari aku sendiri yang bikin. Rata-rata nih lagu-lagu yang dibikin sama Mas Ihsan itu ceritanya kan tentang pengalaman sendiri ya. Itu rata-rata pengalaman yang kayak gimana? Boleh diceritain? Kalau teman-teman mendengarkan lagu-laguku mungkin ya kurasa aku ketika membuat lagu menggunakan gaya bahasa yang lugas, tidak pernah bermetafora, mengandai-andai ya. Kurasa kalau siapapun yang sudah mendengarkan, kurasa lebih apa ya, lugas banget. Aku menceritakan apa yang pernah aku lewati. Jadi semua cerita itu banyak. Aku ada lagu yang menceritakan aku sebagai anak, ada yang lagu yang menceritakan aku sebagai bapak, ada yang menceritakan aku sebagai teman. Aku punya lagu juga yang aku menceritakan aku sebagai makhluk sosial. Ada lagu yang menceritakan aku sebagai apa ya, makhluk sosial, apa ya, politik juga. Banyak. Beragam ya lagu-lagu yang diangkat, tema-tema yang diangkat sama Mas Ihsan sendiri. Tapi aku barusan tuh lihat ya di YouTube, ada kayaknya baru diposting itu, di-upload 31 Juli kemarin ya, single barunya yang judulnya Manifesto. Boleh dong ceritain itu singlenya gimana? Manifesto itu salah satu lagu dari 10 lagu yang masuk di album Kodek 13. Album Kodek 13 adalah album yang ke-13ku yang aku rilis di masa pandemi barusan. Nah, itu ada satu lagu judulnya Manifesto. Lalu konsepnya ya kita mencoba untuk memberikan suguhan yang berbeda. Biasanya aku ya perform seperti biasa, lalu di konsep video itu aku mewarnai tubuhku semuanya berwarna hitam. Dengan konsep musik pun yang berbeda. Artinya biasanya aku cenderung pakai akustik, di situ aku dominan, bahkan tidak ada suara gitar akustik satupun di album Kodek 13 itu. Termasuk lagu Manifesto. Manifesto itu nyeritain tentang apa sih kalau boleh tahu? Kan itu dibikinnya di selama pandemi ya kan? Ya, Manifesto sendiri ya pernyataan sikap. Ya mungkin teman-teman yang mendengarkan mungkin apa ya, lugas. Sekali lagi aku lugas. Aku tidak menggunakan bahasa nggak menggunakan bahasa kias, nggak menggunakan bahasa mengandai-andai. Jadi di situ jelas aku bicara soal sebuah konflik di sebuah tempat, dan itu mengorbankan orang yang kurasa dia nggak tahu akar masalah, tapi mereka selalu menjadi korban. Nah, aku bicara soal itu. Itu
Itu kayaknya kaitannya sama masa akhir-akhir itu atau gimana intinya? Orang-orang yang nggak ikut ini tapi jadi korban gitu-gitu. Iya, Videonya iya, termasuk itu. Termasuk itu. Tapi kalau 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 ternyata itu didengarkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, dan itu masih relevan, ya nggak tahu ya. Tapi yang pasti aku menangkap apa-apa yang terjadi ketika kita ada di kondisi pandemi seperti ini, lalu aku buat lagu-lagu itu. Seperti itu. Mantap, ada Mm-mm. sekitar di satu album ya, bahkan di Kodek Ya. 13 ya. Ya, Itu dibikinnya selama pandemi. Mantap deh. Mm. Jadi selama pandemi tetap produktif ya, Mas Ihsan? Seniman harus produktif. Mm-mm. Boleh diceritain keproduktifan ala Mas Ihsan ini tuh kayak gimana selain bikin lagu, tetap tour, kayak gimana tuh? Boleh dikasih tahu bentuk-bentuk produktivitas Mas Ihsan? Bikin lagu harus, pasti. Bikin album. Ya, bikin. Jadi kalau ngomong musik di konteks industri, musik itu primernya, tapi habis itu ada turunan produk, ada merchandise, ada bentuk marketing banyak, salah satunya tour, ada video klip, lalu ada kita rilis single atau apapun lah. Tapi yang pasti kita harus membuat sesuatu dan itu continue, terus berulang terus. Artinya ya kewajiban seniman ya harus membuat karya seni. Nggak ada alasan lain, seniman harus membuat karya seni dalam bentuk apapun, terutama kalau aku seniman musik ya membuat karya seni musik itu, dan hubungannya, contohnya ya bikin video klip, tour, bikin album dan lain sebagainya. Oke, kayaknya tour itu adalah salah satu promo untuk album baru kah atau gimana? Tour itu salah ya, apa ya, kita Mbak pasti pernah tiap hari bahkan melihat ada orang jual bakso yang lewat dekat depan rumah atau depan kos, lalu dia harus keliling karena dia sedang tour untuk menjual produknya yaitu bakso. Nah, kalau yang lewat bakso itu namanya tukang bakso. Karena aku musisi, aku keliling dari kota ke kota itu untuk intinya kita sedang mempromosikan produk. Lah produk kita apa? Bentuknya lagu yang terkemas dalam bentuk album. Maka kita intinya ya sedang menjual, sedang mempromosikan sebuah produk. Nah, tujuannya ya untuk biar orang tahu, yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu lebih tahu, yang lebih tahu menjadi sangat suka dan sebagainya. Maka bagiku sendiri itu adalah sebuah tanda petik kewajiban ketika kita merilis sebuah produk musik, ketika ngomong industri musik. Jadi itu kewajiban bagiku. Terus yang paling penting adalah selain itu kita bisa bersilaturahmi dengan para pendengar. Kita membuat jaringan-jaringan baru. Kita ketemu dengan orang-orang baru dan lain sebagainya. Itu. Intinya kalau di dunia seni kayak gini tetap continue sih. Iya. Yang aku lihat dari Mas Ihsan ini juga semangatnya bahkan konsisten banget ya di tahun 2012 sampai sekarang kalau ngomongin soal solo karir gitu ya, seorang Ihsan Scooter. Tapi di masa pandemi ini yang paling kerasa tuh dampak dari yang dirasa Mas Ihsan tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya malah ingin mengucapkan terima kasih buat Corona. Iya, terima kasih Corona. Kenapa? Tuhan, terima kasih kau telah menciptakan Corona. Karena momen kita untuk, buat saya pribadi ya, aku bisa beristirahat. Yang kemarin aku radang tenggorokan, akhirnya bisa sembuh. Gitu. Yang kemarin hari aku, iya. Terus momen kita untuk bisa memproduksi karya-karya baru karena waktunya sangat longgar. Terus apa lagi ya? Banyak hal yang aku jujur sangat berterima kasih dengan momen Corona. Kita lebih banyak punya waktu untuk berpikir ulang apa-apa yang sudah kelewat kemarin.
terus apa ya, untuk aku yakin semua musisi di seluruh dunia sedang kebingungan karena nggak ada job, toh semua bisa disiasati gitu, semuanya bisa disiasati di zaman yang sangat cepat ini dengan media yang sangat banyak ini. Jadi bagiku nggak ada masalah dengan corona. Mau ada corona nggak ada corona, aku tetap bikin lagu. Mau ada corona nggak ada corona, aku tetap bikin karya, tetap bikin album, tetap melakukan tour, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma mungkin tidak seperti kemarin dalam di konteks misal contoh konser misal perform gitu. Kalau kemarin bisa banyak ratusan ribuan gitu, tapi sekarang ya kita harus beradaptasi dengan itu. Penontonnya hanya 100. Kayak di Gresik, kayak di mana Sidoarjo penontonnya cuma 50 gitu. Bagiku nggak masalah karena itu hanya bicara angka, tapi sebagai seniman kita tetap harus beradaptasi dengan hal itu dan itu menyenangkan buatku. Keren. Intinya adalah terima kasih corona tadi sih. Terima kasih corona, kau telah membuat kami berpikir. Mantap, Yes. keren Mas Ihsan. Tapi memang sebelum-sebelumnya untuk acara yang konsernya itu secara langsung itu apa memang ditunda atau gimana? Yang sebelumnya udah, kalau tour kan dari Mas Ihsan sendiri ya kan? Tapi kalau konser-konser lainnya itu apa di cancel, ditunda atau Oh, gimana? yang ada. Jadi di bulan awal kita pemerintah mulai menerapkan aturan-aturan yang lebih ketat kan mulai bulan Maret ya. Iya. Ya, Maret. Nah, Maret. Nah, di bulan Maret sebenarnya kita itu udah ada 17 event yang seharusnya kita isi. Di bulan Maret itu ada 17 event. Tapi gara-gara ada corona ya mau nggak mau ya harus di cancel. Tapi balik lagi nggak masalah. Kita harus adaptasi. Nggak masalah. Nggak tahu buat musisi lain aku nggak tahu karena memang ya itu adalah kenyataan, kita harus menghadapi itu. 17 event. 17 sampai 25 event lah kalau nggak salah. Yang harus kita terpaksa kita nggak bisa perform. Maka di cancel. Maka kita adaptasi dan mengupayakan gimana. Nah, baru akhirnya kita ketemu formula yang kurasa aku pribadi dengan tim juga bicara, oh ini insya Allah bisa lah kita jalan, tapi dengan proses adaptasi tadi, dengan penonton terbatas dan lain sebagainya tadi. Oke. Ini kan juga pasti banyak yang nonton dari teman-teman musisi yang baru merintis karir atau juga teman-teman yang ada di industri lainnya yang terhalang karena corona. Mungkin Mas Ihsan bisa bagi tips dong buat teman-teman yang ada di sini gitu. Tipsnya bisa berupa terima kasih corona tadi tuh loh. Jadi tipsnya apa biar tetap bersyukur di masa pandemi kayak gini? Bersyukur buat musisi ya. Bagiku cara berterima kasih, cara bersyukur musisi itu hanya satu, yang membuat karya. Karena tidak semua orang bisa membuat karya. Nah, maka ketika kalian masih bisa membuat karya, ya buatlah karya di kondisi apapun. Toh kita nggak rugi membuat karya, karena karya nggak akan basi. Kita sedang tidak membuat nasi goreng yang kalau nggak dimakan besok basi. Kita sedang membuat karya yang nggak akan basi. Jadi apa ruginya gitu. Maka di kondisi yang sangat longgar seperti ini, kurasa mengeluh bukan solusi. Mengeluh bukan solusi, menyalahkan bukan solusi, menunjuk orang paling tidak solusi. Kita harus menghilangkan cara-cara atau tindakan yang menyalahkan apalah bla bla bla, intinya nggak berguna itulah. Kita bikin aja. Apa salahnya bikin? Balik lagi, toh nggak basi, lagu itu nggak ada basinya. Ya, jadi bikin aja. Nah, ketika buat karya, bagiku itu ungkapan syukur seorang seniman. Ketika dia dikasih bakat oleh Tuhan, dalam bentuk dia mampu merangkai nada, merangkai kata, menjadi sebuah lagu. Rasa bersyukurnya ya harus itu. Maka terima kasih corona, banyak waktu untuk kita bisa membuat lagu.
Nah, kalau musisi ternyata tidak mampu atau nggak bisa, berarti itu musisinya banyak mulut. Kecangkeman aja dari arek Malang. Iya, banyak mulut, suka menyalahkan. Dan aku selalu ngomong ke teman-teman, kita harus menghentikan menyalahkan orang. Kurasa ini bukan kesalahan orang-orang yang kita salahkan, tapi mungkin adalah kesalahan diri kita yang tidak mempersiapkan hal-hal dalam skenario. Jadi kita mungkin kesalahan kita sendiri juga. Maka ini adalah balik lagi momen untuk kita introspeksi, lalu kita membuat sesuatu. Karena apa? Dan aku tambahin juga, kalau ada seorang musisi yang pusing, itu jangan merasa dia sedang pusing, paling pusing sedunia. Seluruh musisi di seluruh dunia sedang pusing. Dan ini momen yang tepat untuk bergerak. Karena apa? Karena band yang sudah kenal di Indonesia itu job. Metallica yang nggak ada job, Iksan Skuter yang nggak ada job, Coldplay yang nggak ada job, seluruh dunia nggak ada job musisinya. Jadi kita sama. Chris Martin juga live Instagram, Danila Riyadi juga live Instagram. Apa bedanya? Maka ini momen kita untuk bergerak. Kalau ternyata nggak bergerak, berarti ya fuck juga musisinya. Nggak ada alasan bagiku gitu. Maka ini momen yang tepat bagiku untuk kita membuat sesuatu. Oke. Menarik Mas Ihsan, dengan segala tipsnya yang saya ambil adalah kita sedang membuat karya yang nggak akan basi. Itu perlu di headline banget, perlu di di stabilo kalau bisa. Jadi emang karya nggak akan basi sih. Beda kalau kita bikin nasi goreng terus basi gitu. Terakhir Mas Ihsan, ini apakah jadi penampilan pertama secara virtual kah? Oh enggak, ini udah sebenarnya di awal pandemi ya bulan Maret itulah. Kita itu sebenarnya langsung membuat konten di channel YouTube-ku. Kita bikin acara seminggu sekali waktu itu. Nama acaranya Bertemu Kamu. Kita buat konten, kita udah bikin 7 episode live streaming gitu, berinteraksi langsung dengan pendengar, dengan anak-anak. Terus kita udah bikin itu, terus kita juga menerima event-event lain sampai akhirnya mungkin di awal-awal konsep live streaming itu cukup menyenangkan, tapi kadang ada ketidakpuasan si pendengar buat pendengar, buat musisinya juga seringkali ya butuh adaptasi yang lebih, karena kita biasanya ketika perform berhadapan dengan manusia langsung, merasakan euforianya, merasakan energinya langsung. Sekarang kita harus musisi beradaptasi dengan kondisi, dia harus berhadapan dengan handphone, dia harus berhadapan dengan kamera, yang itu ada banyak hal yang hilang, yang akhirnya kita memutuskan untuk kita menghentikan acara live streaming itu. Kita membuat pola lain, itu ya kita bikin tour aja langsung itu. Tapi intinya ini udah sekian kali lah ini acara yang sudah sekian kali. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah sudi menghadirkan saya. Terima kasih. Terakhir sekali, ini terakhir banget, boleh Mas Ihsan untuk promo album terbarunya yang berjudul Kodek 13, bisa dilihat di mana, bisa didengerin di mana, silakan. Album Kodeks 13 itu album yang pertama kali aku menjual secara digital, belum pernah aku rilis secara fisik. Karena apa? Karena 12 album sebelumnya aku selalu membuat album fisik. Baru album yang ke-13 ini aku merilis secara non fisik, murni digital. Jadi teman-teman yang belum mendengarkan bisa mendengarkan di platform, di Spotify bisa, di iTunes bisa, di YouTube Music bisa, di Deezer bisa, di Google Play bisa, banyak lah platform itu. Silakan mendengarkan. Yang pasti album yang paling berbeda karena ini aku membuat di kondisi pandemi, jadi aku 10 lagu yang aku buat tanpa gitar akustik, semuanya elektrik. Itu. Keren. Menyikapi kondisi pandemi.
pandemi. Bener. Terima kasih Mas Ya. Ihsan. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran sama album terbaru dari Ihsan Scooter bisa langsung aja cek di platform, semuanya ada ya. Bisa langsung dicek, itu album terbarunya yang bikin selama pandemi. Berbeda karena tidak pakai gitar akustik tapi pakai gitar elektrik. Nah, albumnya adalah Codex 13. Semuanya pakai. Sekali lagi terima kasih buat Mas Ihsan. Sama-sama. Sukses terus buat tur selanjut ke kota-kota Amin. lainnya. Amin. Dan teman-teman, yuk abis ini kita tonton bareng lagi penampilan dari Ihsan Scooter yang pastinya adalah penampilan yang keren, yang kece banget. Dan inilah kita sambut penampilan dari Ihsan Scooter. Jangan sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Yo, kembali lagi bersama saya di acara pameran virtual Alpa Universitas Negeri Malang. Lagu selanjutnya saya ambil dari album pertama berjudul Matahari. Hari-hari telah berganti, jutaan detik berlalu, kesedihan telah usai, senyuman itu telah datang. Luka itu telah hilang, mendung itu telah sirna, pelangi indah telah hadir, selepas badai yang datang. Tersenyumlah, bahagialah, matahari telah bersinar, mengiringi langkah kita, melintasi ruang waktu. Matahari telah bersinar, mengiringi langkah kita, melintasi ruang waktu. Marilah bernyanyi bersamaku. Matahari telah bersinar, mengiringi langkah kita, melintasi ruang waktu. Matahari telah bersinar, mengiringi langkah kita, melintasi ruang waktu. Oh, 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 oh. Matahari telah bersinar, mengiringi langkah kita, melintasi ruang waktu. Matahari telah bersinar, mengiringi langkah kita, melintasi ruang waktu. Marilah bernyanyi bersamaku.
sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Bising suara dunia, tertawa berteriak, memaki menggila. Deru terburu-buru, terburu oleh waktu, utopia semata. Berguling-guling, terjungkal-jungkal, terbahak-bahak rekayasa akal yang semakin dangkal. Gaduh membunuh sepi, mendesing kubur hening, bungkam desiran angin. Api membakar gosong jiwa-jiwa yang kosong, sesak di lorong-lorong, berdenting-denting, membanting-banting, merajut-rajut, tertutup kabut, dunia semakin kalut. Satu persatu terbunuh waktu, satu persatu kawan berlalu, terperangkap dogma berpenyakit, terpenjara budaya yang sakit. Satu persatu terbunuh waktu, satu persatu kawan berlalu, terperangkap dogma berpenyakit, terpenjara budaya yang sakit. Satu persatu terbunuh waktu, satu persatu kawan berlalu, terperangkap dogma berpenyakit, terpenjara budaya yang sakit.
sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Kembali lagi bersama saya, lagu selanjutnya lagu yang saya ambil dari album Balakosa. Album Balakosa berisi 10 lagu dan ini adalah lagu berjudul Rimbang Baling. Rimbang Baling adalah nama tempat di daerah Riau, Taman Suaka Marga Satwa itu ya. Waktu suatu hari aku sana terus terciptalah lagu ini, Rimbang Baling. Bacakan buku yang kau suka, nyanyikan lagu yang kau cinta, sejenak melupakan sakit dan duka, sebentar melupakan duka dunia. Ya, pergi jauh ke dalam rimba, menyusuri sungai panjang belantara, sejenak melupakan sakit dan duka, sebentar melupakan duka dunia. Ya, panjangnya hari ini kita akhiri di antara sungai dan perkasa semesta, berselimut bintang-bintang Bima Sakti. Kita adalah manusia dan kita sama. Pergi jauh ke dalam rimba, menyusuri sungai panjang belantara, sejenak melupakan sakit dan duka, sebentar melupakan duka dunia. Ya, panjangnya hari ini kita akhiri di antara sungai dan perkasa semesta, berselimut bintang-bintang Bima Sakti. Kita adalah manusia dan kita sama. Kita adalah manusia dan kita sama. Kita adalah manusia dan kita sama. Kita adalah manusia dan kita sama.
sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk penampilan Ihsan Scooter. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton acara Alpa Abnormal Project Annual yang kelima dengan tema Jasa Rasa. Dan habis ini ada penampilan terakhir dari Ihsan Scooter dan juga Kaki Meja. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah keren, yang udah setia nontonin acara Alpa yang kelima ini. Dan terima kasih buat panitia yang udah ngadain acara yang spesial, yang keren ini, yang digelar secara virtual. Oke banget pokoknya. Dan terima kasih untuk dukungan dari sponsor dan media partner untuk mempublikasikan acara ini. Saya Ipat Ananda mohon pamit. Dan spesial penampilan terakhir dari Kaki Meja dan juga Ihsan Scooter. Sampai jumpa. Lagu selanjutnya berjudul Sankara yang masuk di album Sankara. Buat kalian semua yang masih gabung di acara pameran virtual Alpa Universitas Negeri Malang. Yang bisa bernyanyi silakan bernyanyi. Kisah tanah indah yang bertabur cahaya surga, biru luas samudra, berderet gunung, teduh dan anggun, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kesedihan sirna, semua bahagia. Tak ada di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Beruntunglah aku berada di sini. Panas yang tak terik, air hujan sayu berbisik, desir daun-daun menemani datangnya sunyi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kesedihan sirna, semua bahagia. Tak ada di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Beruntunglah aku berada di sini. Di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Beruntunglah aku berada di sini. Tak ada di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Beruntunglah aku
aku berada di sini. Na 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 na, na 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 na, na na na, na na na, na 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 na, na 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 na, la 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 la. Oh 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 oh. Jangan sampai lupa, sampai bertemu, mari bersilaturahmi bernyanyi dan ngopi. Oke, ini adalah lagu terakhir. Terima kasih buat semuanya sudah mengapresiasi. Terima kasih juga buat acara pameran virtual Alpa yang diselenggarakan oleh anak-anak Universitas Negeri Malang. Ini lagu terakhir. Tetaplah menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Bentar, aku persiapan ngambil harmonika. Aduh. Sukses buat semuanya. Tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan. Yeah, man, you, yeah. You, man, WHO. WHO apa, Bu? Wu. Protokol Wu. Tetaplah menjadi manusia yang manusiakan manusia. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karap-arapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel mental londo, memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari tak sanggup, menjadi bulan terlalu redup, gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan,
TV dan YouTube mengejar rating. Koran mengais berita tak penting. Kebenaran diiklankan, dusta-dusta dilambungkan. Kurusetra sudah digelar, dalangnya akan berkoar. Lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Maling sandal dibakar, koruptor berkelakar. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. 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 Terima kasih.